Mendengar kata Indonesia memang sangat identik dengan keberagaman. Keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia kaya. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua, memiliki luas area hampir 2 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Wah, sangat luas bukan? Sehingga Indonesia kaya akan budaya, ras, suku, dan agama. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan agama tertua yaitu Hindu. Dan dengan agama terbesar yaitu Islam. Di Indonesia, masyarakatnya sangat dibebaskan untuk memeluk agama yang diinginkan. Hal itu sudah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut akan menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama jika tidak bisa saling menghargai satu sama lain atau kurangnya rasa toleransi. Bukan hanya itu saja, dengan adanya kemajemukan menyebabkan adanya gesekan sosial akibat adanya cara pandang perbedaan keagamaan. Jika terjadi hal tersebut, sangat mengganggu suasana kerukunan dan kedamaian yang kita bayangkan. Di suatu waktu, misalnya ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal. Selain itu, juga ada kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meskipun sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Karena mayoritas umat di sana tidak menghendaki sehingga muncullah konflik. Selain itu, juga ada konflik penolakan pemimpin hanya karena perbedaan agama. Bukan hanya itu saja, ada orang yang ingin menggantikan ideologi negara yang mengatasnamakan agama. Hal itu merupakan fakta yang kita hadapi. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan menguatkan rasa toleransi dan adanya moderasi agama. Lalu muncul pertanyaan, apa itu moderasi beragama? Mari kita membahas satu persatu. Moderasi beragama terdiri dari dua kata, yaitu moderasi dan beragama. Kata moderasi dalam bahasa Latin disebut moderatio, yang artinya kesedaran. Maksudnya yaitu tidak berlebihan atau pas. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau
KBBI sepadan dengan kata moderat, yang berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sedangkan kata beragama artinya menganut agama. Jadi, moderasi beragama yaitu sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, tidak berlebih-lebihan, dalam beragama dan tidak ekstrim. Menurut DRS Lukman Hakim Saifuddin, yaitu Menteri Agama tahun 2014 sampai 2019, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Hal ini karena agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam pemahaman dan penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun kiri. Adapun yang dimaksud dengan ekstrim kanan dan kiri menurut Profesor Komarudin Hidayat, yaitu guru besar bidang filsafat Islam, yang menjelaskan bahwa ekstrim kanan terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks. Sedangkan ekstrim kiri cenderung mengabaikan teks. Maka, moderasi beragama berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrim tersebut, yakni menghargai teks tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Adapun contoh sikap ekstrim dalam beragama, yaitu mengikuti ibadah yang tidak sesuai dengan agamanya, menyantap makanan yang diharamkan yang berkedok toleransi, dan merusak tempat ibadah karena tidak sesuai dengan agamanya. Orang yang atas nama menjalankan agamanya namun melanggar batasannya, itulah yang disebut ekstrim. Lalu ada pertanyaan, apakah moderasi beragama itu penting? Ya penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Masyarakat Indonesia sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun kegiatan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Jadi, kita harus menyeimbangkan kebebasan beragama dengan komitmen bangsa Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemuliaan beragama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara untuk menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau negara kita bubar hanya karena konflik berlatar belakang tafsir beda agama. Kita harus menyadari setiap perbedaan pasti akan menimbulkan konflik, apalagi yang tajam dan ekstrim. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu daya rusaknya sangat dahsyat, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa manusia. Maka dari itulah moderasi beragama sangat penting di Indonesia. Dengan adanya moderasi beragama, maka akan tercipta kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan pandangan, serta tidak terjebak dalam ekstremisme. Adapun 4 tanda orang yang perilaku moderat, yaitu cinta tanah air, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, itulah penjelasan mengenai moderasi beragama. Jadi, bukan agamalah yang dimoderasikan, tetapi cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasikan. Lalu muncul pertanyaan,
sikap apa sih yang harus kita lakukan dalam moderasi beragama? Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak orang lain, tidak memaksa orang lain untuk ikut bergabung ke agama kita, tidak mengganggu agama lain beribadah, tidak merusak tempat ibadah agama lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.